Jadi coba kita lihat di dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan seluruh kaum muslimin. Ini jika memang kondisinya sudah harus mengangkat senjata, harus berperang, harus berjihad. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita memulai kajian kita pada hari ini dengan berdoa masing-masing. Namun bagus satu orang di antara kita ditunjuk untuk membaca doa ini dan yang lainnya yang masing-masing. Ya silakan Samsul Rijal ditunjuk salah seorang ikhwah untuk membaca doanya. Siapa yang ditunjuk? Silakan Ustadz Sahabuddin dari Beraung. Yes, Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah. Terus. Ya Allah, berilah manfaat atas ilmu yang Engkau berikan kepadaku, ajarkanlah yang bermanfaat untukku, dan tambahkanlah ilmu untukku. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini pertemuan yang ketiga. Pertemuan pertama sudah selesai, pertemuan yang kedua ini kemarin. Sebentar. Pada pertemuan yang kedua kemarin, kita sudah masuk pada pembahasan materinya, pembahasan tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu, bagian pertama, di mana kita telah mempelajari pengertian ilmu dan hukumnya menuntut ilmu. Ya, apa yang dimaksud ilmu di dalam pembahasan kita, dan juga apa pengertian ilmu dari kata-kata ilmu yang kita temukan di dalam nas-nas Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, serta bagaimana hukumnya menuntut ilmu. Nah, sebentar ini saya terjadi dulu, ini tidak bisa. Ya, sebentar. Ya, baik. Sekarang kita di pertemuan ketiga, nanti dalam agenda tarbiyah kita itu, setelah di awal kita mempersilahkan satu orang mutarabbi atau mutarabbiah kita membaca doa menuntut ilmu,
untuk membiasakan mereka dan mengulang-ulang doa itu sehingga dihafal. Kita mulai dengan lanjutan tahsin surat Al-Fatihah. Ya di sini ayat yang pertama kan itu a'udhu atau ta'awud, basmalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita ulang-ulang. Yang terpenting di sini bukan selesainya membaca surat Al-Fatihah, tapi kita mengupayakan seluruh mutarabbi-mutarabbiyah itu bisa membaca surah Al-Fatihah dengan benar. Penyebutan hurufnya, panjang pendeknya, demikian juga kaidah-kaidah tajwid yang lainnya. Setelah itu kita lanjut ke materi tentang keutamaan ilmu syar'i. Keutamaan ilmu syar'i. Jadi ada beberapa di sini nanti akan kita jelaskan kaitannya dengan keutamaan ilmu, yaitu sudah yang lalu pertemuan pertama, kemudian yang kedua keutamaan ilmunya itu sendiri, kemudian keutamaan orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Kemudian bagian terakhir nanti adalah kisah-kisah para salaf, pendahulu-pendahulu kita yang soleh di dalam menuntut ilmu. Baik, hari ini kita di sini di khusus keutamaan ilmu syar'i, keutamaan ilmunya. Baik, tentang tema ini di dalam buku Al-Fawaid yang ditulis oleh Ibnu Qayyim disebutkan tentang keutamaan ilmu dan penuntut ilmu. Itu ada 100 fawaid, ada 100 keutamaan. Kita angkat ini untuk menunjukkan begitu banyaknya keutamaan daripada ilmu syar'i ini, termasuk orang yang memiliki ilmu ini dan orang-orang yang menuntut mempelajari ilmu syar'i. Nah, di sini kita hanya ingin menjelaskan atau kita membatasi penjelasan kita ini hanya 16. Ini ada 8 keutamaan ilmu syar'inya. Kemudian nanti juga ada 8 keutamaan bagi orang yang mempelajari ilmu syar'i. Jadi hanya 16 dari 100 keutamaan. Bagi yang ingin mengetahui keutamaan yang lain selain yang kita akan jelaskan nanti, silakan merujuk kepada buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, Al-Fawaid. Baik, kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah minal a'malil jariyah. Salah satu amal jariyah. Ini yang pertama. Jadi ilmu, dalam hal ini ilmu syar'i, merupakan salah satu di antara amal jariyah. Inilah yang disebutkan di dalam hadis yang masyhur, hadis sahih riwayat Imam Muslim,
tentang 3 amal dari Bani Adam yang akan mengalir terus pahalanya walaupun orang yang beramal itu sudah meninggal. Mungkin ada salah seorang di antara peserta bisa mengulangi hadisnya. Ada yang hafal hadisnya? Hati-hati akhwat ya, yang terbuka videonya itu ditutup. Host bisa minta tolong juga dibantu untuk menutup videonya akhwat yang kalau ada yang terbuka. Baik, siapa yang bisa, siapa yang hafal hadisnya? Halo Ustaz. Siapa? Oh ya, Rusbiansyah ya, dari Berau ya. Tafadhal. Ya Ustaz. Idza ma insan in qata amalu illa min salas. Aw sadaqatun jariyah, aw yuntafa'u bihi, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun Ya. sholih yad'u lahu. Ya, baik. Syukran wa jazakumullah khairan. Ya, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan idza matal insan, dalam riwayat yang lain dikatakan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathatin. Apabila meninggal anak Adam, apabila manusia meninggal, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 amalan. Maksudnya terputus pahalanya. Artinya tidak lagi memproduksi pahala. Tetapi ada 3 amalnya yang dikecualikan. Amal itu walaupun pelakunya, orang yang pernah melakukannya, meninggal, maka pahalanya tetap mengalir terus. Yang pertama adalah ilmun, yang pertama dikatakan sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Apa yang disebut sedekah jariyah? Yaitu apa yang kita sedekahkan, di mana benda atau barang yang kita sedekahkan itu terus dimanfaatkan, terus bermanfaat, terus digunakan, ya, sehingga pahalanya mengalir walaupun orang yang beramal itu sudah meninggal. Misalnya kipas angin di masjid, AC, misalnya kita membangun masjid, itu luar biasa lagi. Atau kita menyanggupi membangun satu toilet di masjid. Atau kita misalnya menyumbang beberapa keramik di masjid, kita menyumbang sound system ya di masjid. Selama ia dimanfaatkan, ia digunakan, maka itu disebut dengan sedekah jariyah. Jadi jariyah itu berasal dari kata jara yajri. Jara yajri ini jariyah berasal dari kata ya jara yajri. Jara yajri. Ya, artinya mengalir. Jariyah yang mengalir. Tajri min mengalir di bawahnya. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga itu anhar, sungai-sungai. Ya, jadi artinya mengalir terus pahalanya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Benda, barang-barang yang kita sedekahkan, kemudian dia bisa, benda itu dipakai terus, dimanfaatkan terus untuk kebaikan. Itulah sebabnya pada poin ini
kalau kita mau bersedekah jariah, maka jangan tanggung-tanggung. Ya, hendaknya kita mensedekahkan barang-barang yang tahan lama. Ya, barang-barang yang tahan lama. Ya, karena dengan tahan lama, itu pahalanya mengalir terus. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Mengaji. Ya, jadi mengajarkan Al-Quran itu banyak sekali keutamanya dari berbagai sisi. Ya, ada hadis langsung menunjukkan keutamaannya. Kemudian dari sisi hadis ini juga termasuk amal jariah. Ya, sebab ia adalah ilmu yang bermanfaat. Disinilah juga keutamaannya murabbi karena murabbi itu selain mengajarkan membaca Al-Quran dengan benar, juga mengajarkan ilmu syar'i. Ya, mengajarkan materi-materi tentang keagamaan. Maka walaupun orang yang mengajarkan ini sudah meninggal, pahalanya jalan terus. Dan yang ketiga adalah waladun soleh yada'ulah. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi dalam hal ini adalah kepada orang tua. Jadi yang dimaksud di sini sedekah jariah, amal jariah itu adalah kepada kedua orang tua. Ya, karena kedua orang tuanya inilah yang menjadi sebab anak itu menjadi soleh. Nah, ini juga menunjukkan bahwa visi kita di dalam mendidik anak itu adalah bagaimana anak itu menjadi soleh. Salah satu di antara ciri-ciri anak yang soleh adalah selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, maka dari sisi anak yang soleh ini, di situ juga pahala kita mengalir. Walaupun kita sudah meninggal. Anak itu apa saja amal soleh yang dilakukan oleh anak itu, maka anak itu mendapatkan pahala dari amalnya dan juga orang tuanya mendapatkan pahala daripadanya. Yang kedua, asasul amal. Asasul amal, fondasi daripada amal. Nah, artinya, apa itu fondasi? Nah, apa fungsinya fondasi? Siapa yang bisa jawab? Apa fungsinya fondasi bagi sebuah bangunan? Penguat, Ustaz. Penguat bangunan. Untuk mengokohkan bangunan. Nah, jadi kuat tidaknya sebuah bangunan itu ditentukan oleh kuat tidaknya fondasi daripada bangunan itu. Jadi ketika fondasi bangunan itu rapuh, maka bangunan itu juga tidak bertahan lama, dia akan roboh. Nah, begitu juga amal. Jadi amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahalanya akan bertahan terus. Ya, apabila amal yang dilakukan itu didasari oleh ilmu. Nah, kita sering mempelajari atau sering kita mendengarkan bahwa syarat diterimanya sebuah amal, syarat solehnya sebuah amal itu ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas. Yang kedua adalah al-mutabah. Al-ikhlas artinya niat yang ikhlas. Ya, niat yang ikhlas. Sebelumnya itu juga ikhlas bermakna tauhid. Orang yang beramal itu bertauhid. Makanya tidak diterima amalannya orang yang syirik. Nah, kemudian makna ikhlas yang kedua itu adalah niatnya. Tidak riya, tidak sum'ah. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua diterimanya satu amal adalah didasari oleh ilmu. Jadi al-mutaba'ah artinya mengikuti pedoman, mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan mengikuti contoh, tuntunan, pedoman yang diajarkan oleh Nabi itu artinya ilmu.
Apa tuntunan itu? Ya ilmu. Apa pedoman itu? Ya ilmu. Karena itu dikatakan ilmu syar'i itu adalah merupakan fondasi daripada amal. Syarat utama diterimanya satu amal. Dalam surah Muhammad ayat 19. Surat 47 ayat 19. Ada yang bisa baca? Ya, tolong ditunjuk Ustaz Samsul Rijal. Tunjuk salah seorang ikhwah untuk membaca ayat. Ustaz Jurais, silakan Ustaz Jurais. Ustaz Jurais Surah monitor. Muhammad ya. Surah Muhammad ayat Surah Muhammad ayat 19. Ustaz Jurais. Ya, oke, mungkin agak Eh, panjang ini. oh iya. Kita langsung kepada syahid daripada ayat itu. Dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Jadi ada potongan ayat itu diawali dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik. Nanti selanjutnya di sini ya. Wastaghfir. Nah, Sufyan bin Uyainah yang disebutkan di dalam kitab Fathul Bari itu menjelaskan bahwa ayat ini dimulai dengan kata fa'lam. Fa'lam itu ilmuilah. Fa'lam ini dari kata al-ilm. Dia menjadi fi'il amr. Ilmuilah. Ya, ilmuilah. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tiada ilah, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Wastaghfir li dzambik. Nah, di sini kata Sufyan bin Uyainah. Pentingnya ilmu karena didahulukan penyebutan kata ilmu daripada amal. Wastaghfir li dzambik ini amal. Wastaghfir li dzambik. Li dzambika. Jadi ini wastaghfir li dzambik ini amal, memohon ampun atas dosa-dosamu. Itu adalah amal. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kata ilmu daripada amal. Menunjukkan bahwa ilmu itu adalah asasul amal. Ilmu itu adalah fondasi daripada amal. Ya, karena ilmu ini adalah syarat diterimanya amal. Ya, Imam Bukhari, ya, kita sudah tahu bersama ini, ya, di dalam kitab Sahihnya Sahih Bukhari membuat bab khusus tentang ilmu dulu sebelum amal. Ya, ada satu bab khusus, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu, mendahulukan ilmu daripada perkataan dan perbuatan. Ya, menunjukkan bahwa ilmu ini adalah fondasi daripada suatu amal. Akan roboh amal itu. Dia tidak menjadi sebuah bangunan amal soleh kalau dia tidak didasari oleh ilmu syar'i. Itulah sebabnya Islam menentang taklid, yaitu amalan yang kita lakukan tanpa didasari oleh ilmu. Dalam surat 17 ayat 36 itu disebutkan juga, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuad
kullu ulaika kana anhu mas'ul. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya ilmu ilmu ini wajib ketika kita sudah akan mengamalkan sesuatu. Kemarin kita sudah menjelaskan di dalam hukum menuntut ilmu. Nah, dia wajib sesuai dengan kondisinya. Ketika antum mau haji tahun ini, sudah dapat seat, sudah dapat kursi, maka pada saat itu antum wajib mempelajari tata cara haji menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebelumnya itu belum wajib karena antum belum akan menunaikan haji. Demikian juga orang yang mau berzakat. Nah, demikian juga puasa Ramadan. Hari ini, kalau tidak salah tanggal 11 Sya'ban. Maka wajib hukumnya bagi kita semua mempelajari fikih puasa, fikih Ramadan. Ya, sebab kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita akan salah di dalam beramal. Ini yang dimaksud dengan asasul amal. Fondasi daripada amal. Yang bermakna tadi adalah syarat diterimanya amal itu menjadi amal yang soleh. Yang ketiga, ya ditunjuk lagi Ustaz Samsulijal. Siapa ikhwan yang bisa baca ini? Ustadz Andi Jaya. Andi Jaya Ya, dari silakan. Bontang. Ini saja dibaca. Silakan, Andi Jaya. Sebentar, Profesor dulu ya Ustaz. Yang ketiga Ustaz, syaqiqul jihad. Ya, syakikul jihad. Apa kira-kira artinya? Nah, kalau kita tidak tahu ya wala taqfu ma laysa laka bihi. Kita antum pastikan apa artinya? Ya, kalau kita tidak tahu, ya kita mengucapkan la adri. Ya, yang lalu kita sudah kisahkan itu Imam Malik. Ya. Siapa masih ingat berapa pertanyaan diberikan kepadanya dan hanya berapa yang dijawab? 80 pertanyaan. 8 pertanyaan. 40 pertanyaan Ustaz, yang dijawab 8 Ustaz. Pertanyaan 40 pertanyaan Ustaz. 10 pertanyaan hanya 8 yang dijawab. 8 yang dijawab. Betul. Al ilmu qabla al qauli wal amal. Jangan mengatakan sesuatu kalau kita tidak memastikan ilmunya. Nah, karena itu lebih banyak dijawab dengan la adri. Ya, syakikul jihad setara dengan jihad fisabilillah. Nah, kita sudah ketahui jihad ini adalah satu amalan yang luar biasa. Bahkan orang yang mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan agama Allah, berjihad, kalau dia meninggal, dia gugur di medan jihad, maka kematiannya itu merupakan kematian yang paling mulia. Mati syahid. Ya, orang yang mati syahid itu banyak sekali keutamaan. Ya, banyak sekali keutamaan orang yang mati syahid. Nah, ilmu ini, ya termasuk menuntut ilmu, jadi pergi berperang dan pergi menuntut ilmu, itu disetarakan. Ya, disetarakan pahalanya. Nah, ini disebutkan di dalam surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayat berapa itu? 122. 122. Ya, satu orang yang baca lagi. Satu orang yang baca lagi dan satu orang yang baca terjemahannya. Bisa juga sekaligus yang lain satu orang siap-siap membaca terjemahannya supaya kita tidak monolog saja, tidak monoton, kita bisa interaktif. Silakan.
Siapa yang ditunjuk? Samsudija, surah Taubah ayat 122. Silakan Ustaz Ramli. Ramli Samarinda nih, silakan. Ya. Jadi harap ikhwah siap-siap ditunjuk. Ya, sekaligus untuk mengecek apa aktif atau tidak. Ustaz Ramli, silakan. Ya, وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ya, Artinya itu, Ustaz. ya. Saya Silakan artinya, baca artinya. Ya, silakan dibaca artinya. Saya set. Silakan Ustaz Rais. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya. Jadi coba kita lihat di dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan seluruh kaum muslimin. Ini jika memang kondisinya sudah harus mengangkat senjata, harus berperang, harus berjihad. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan semua, bahkan menurunkan ayat dengan pertanyaan mengapa tidak segolongan dari mereka. Artinya jangan semuanya berangkat, harus ada segolongan dari mereka yang menetap, ya, atau bahkan dikatakan Iya, nampaknya jaringan Ustadz yang ada gangguan. Kita menunggu beliau. Afwan ini keluar masuk ini Iya. jaringannya. Ya. Jadi Allah bertanya mengapa tidak ada satu taifah, satu kelompok di antara, jangan berangkat semua. Ya. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin. Liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam agama. Dan agar ketika orang-orang yang ditugaskan berperang itu kembali, ya, orang yang menuntut ilmu ini memberikan indar, memberikan pelajaran, ya, memberikan peringatan, memberikan nasihat, ya, kepada orang yang kembali itu. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang terlepas dari aktivitas menuntut ilmu.
kurang stabil saya punya ringan ini. Belum masuk. Nah, beberapa ulama seperti diantaranya adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan ini menunjukkan ya tadi fenomena di dalam ayat itu menunjukkan keutamaan ilmu dan menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu adalah perkara yang penting. Demikian juga Syekh Profesor Dr. Umar Al-Muqbil yang memiliki buku yang fenomenal itu 60 ayat-ayat tadabbur Al-Quran untuk kemaslahatan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Iya. Ya, saya ulangi. Dr. Umar Al-Muqbil, penulis buku 60 ayat-ayat tadabbur Al-Quran, memberikan tadabburnya terhadap surat Taubah ayat 122 ini, bahwa kelompok menuntut ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, itu bagian daripada kelompok jihad. Sebab di dalam ayat itu disebutkan secara umum dulu tentang kelompok orang yang berjihad. Kemudian harus ada sebagian dari kelompok itu, ta'ifatan, ya, sebutkan di situ, ta'ifatum minhum ta'ifatum. Itu minhum, humnya kembali kepada kelompok jihad. Ya, menunjukkan bahwa kelompok orang yang menuntut ilmu itu bagian daripada kelompok orang yang berjihad. Baik, kita lanjut. Silakan ditunjuk lagi siapa yang baca. Ada yang Ustaz, PDF kita sudah kirim itu. Ustaz Andi Uduh dari Beral. Silakan, Ya. Ustaz. Yang keempat. Adi Udu, silakan. Nah, kita ruhi. Ya. Artinya, Nutrisi bagi hati atau makanan ruh. ya, makanan rohani. Jadi ilmu itu adalah makanan rohani. Kita manusia ini disusun oleh 3 komponen utama. Komponen akal, komponen rohani, dan komponen jasad. Makanannya jasad jelas. Ya, makanannya tubuh kita ini jelas. Ada sekian banyak makanan, sekian banyak minuman. Kemudian makanannya akal, itu jelas juga ilmu. Nah, termasuk rohani. Rohani ini juga makanannya adalah ilmu. Ya, rohani makanannya adalah ilmu, yaitu apa? Ilmu tentang petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu syar'i. Ya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam Madarijus Salihin, salah satu perkataan Imam Ahmad mengatakan, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia terhadap ilmu ini sesungguhnya ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makanan dan minum. Ya, artinya idealnya ilmu ini itu hendaknya lebih dibutuhkan dibandingkan dengan makan dan minum. Kenapa? Li'anna rajula yahtaju ila ta'ami wasyarabi fil yaumi marratan aw marratain. Karena kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman
dalam satu hari itu hanya 1 atau 2 kali. Wa hajatuhu ilal ilmi bi adadi anfasihi. Sedangkan hajatnya, kebutuhannya terhadap ilmu itu sesuai dengan tarikan nafas. Ya, jadi diperumpamakan setiap tarikan nafas itu kita butuh ilmu. Nah, apa misalnya mau menuntut ilmu, itu ada adabnya, ada ilmunya di situ. Mulai dengan doa. Kita harus memperhatikan berbagai adab-adab. Kita masuk WC, itu ada ilmunya. Kita keluar WC, ada ilmunya. Ya, setidak-tidaknya doa dengan kaki kanan kiri ini yang mana harus didahulukan. Ya, semua mau naik kendaraan keluar rumah itu penuh dengan ilmu. Inilah sesungguhnya gizi rohani. Gizi rohani kita ini bukan hanya dia gizi akal, kebutuhan akal, makanan akal, tapi juga dia adalah makanan rohani. Rohani kita, hati kita ini akan ikhlas itu dengan ilmu. Hati kita ini terjauh dari sifat iri, dengki, dendam, itu juga dengan ilmu. Nah, hati kita ini juga selamat dari ujub, dari sombong, itu juga dengan ilmu. Ya, karenanya ilmu ini juga merupakan gizi rohani. Dia adalah makanan rohani. Yang kelima, ya kita percepat ya. 10 menit. Amarallahu nabiyahu bil istizadati min. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berdoa meminta ditambahkan ilmu. Nah, jadi al-istizadah itu artinya meminta tambahan ilmu. Nah, ini wazannya istaf'ala, ya, atau pokoknya kalau ada kata itu istighfar, isti'anah itu menunjukkan memohon, meminta. Nah, jadi keutamaan ilmu ini bisa dilihat dari perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta ilmunya ditambah, meminta tambahan ilmu. Nah, inilah yang disebutkan di dalam surat 20 ayat 114, surat Toha ayat 114. Nah, gimana itu bunyinya? Wa qul rabbi zidni ilman. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakan Muhammad, katakan pengikut Muhammad, berdoalah dengan doa Rabbi zidni ilman. Tuhanku, Rabbku, tambahkan ilmu untuk. Ya, kalau di doa yang diajarkan oleh Nabi ini, itu dilengkapi lagi ya. Dilengkapi lagi, selain Allah, kita memohon kepada Allah tambahan ilmu, kita mohon juga kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat. Nah, para ulama memberikan komentar, memberikan tadabbur terhadap surat Toha ayat 114 ini, kaitannya dengan keutamaan ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk meminta tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Bukan tambahan harta. Ya, bukan tambahan kekuasaan. Agar bisa 3 periode, 4 periode, atau menjadi pemimpin seumur hidup. Ya. Itu kan kalau kita berdoa ditambah kita punya kekuasaan, ya hakikatnya ya bagaimana kekuasaannya bisa berperiode-periode, berlanjut-lanjut periodenya, ya. Bahkan itu bisa bermakna juga dia menjadi pemimpin seumur hidup. Allah tidak perintahkan itu agar ditambah hartanya, agar ditambah kekuasaannya, agar ditambah
rumahnya ditambah, mobilnya ditambah, macam-macam, ya. Tapi diperintahkan agar memohon kepada Allah untuk ditambah ilmunya. Ini menunjukkan keutamaan ini. Kemudian yang keenam adalah thoriqun ilal jannah. Nah, ini adalah ilmu ini adalah jalan menuju surga. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ilmu. Ya, jalan yang lurus menuju surga. Jalan yang lurus jalan yang benar menuju surga. Jalan yang benar menuju surga itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu irsyad, ya. Jadi hidayah, ya, hidayatul irsyad, kemudian hidayatul taufik wal amal. Jadi ada dua, ya, hidayah itu petunjuk itu ilmu, ya. Hidayah Allah agar kita istiqomah, ya. Kemudian hidayatul taufik, yaitu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, ya. Jadi ilmu ini adalah jalan menuju surga. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, juga dari Abu Hurairah. Hadis yang sangat masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi jalan menuju surga itu bukan lewat kekuasaan. Jalan menuju surga itu bukan lewat harta. Sebab kekuasaan, harta, dan semua perbendaharaan dunia ini itu tidak akan ada manfaatnya kalau tidak dituntun oleh ini. Ilmu adalah jalan menuju surga. Yang ketujuh, ahadul amrayni alladaini yajuzu fihima al-hasad. Nah, salah satu dari dua perkara yang dibolehkan kita hasad, kita iri, ya. Nanti diistilahkan untuk membedakan ini hasad, karena hasad ini terbagi dua. Ada hasad yang tercela, dan ada hasad yang terpuji. Iri yang terpuji. Nah, iri yang terpuji ini diberi istilah khusus untuk membedakan dengan yang tercela, yaitu ghibthah. Ada dua perkara yang boleh kita iri kepada. Dalam hadis muttafaq alaih, saya tidak baca lagi terlalu panjang, jadi dibolehkan, bahkan tidak termasuk di antara hasad yang dilarang. Itu dalam dua perkara. Yang pertama adalah seorang yang Allah berikan harta, kemudian ia memanfaatkan harta itu di jalan yang benar. Ya. Harta itu dimanfaatkan di jalan yang benar, bukan dihambur-hamburkan, dipoya-poyakan, menyogok, membuat kecurangan, bukan itu, ya. Yang kedua adalah seseorang yang diberikan ilmu, ya. Di sini digunakan istilah hikmah, atahullahu hikmatan. Nah, Allah memberikan ilmu, memberikan hikmah kepadanya, ilmu itu diamalkan, maka kita boleh hasad, kita boleh iri kepadanya. Supaya apa? Kita termotivasi juga untuk menjadi orang kaya yang dermawan, orang kaya yang banyak memberikan manfaat dengan hartanya, atau orang yang berilmu kemudian dia amalkan ilmu. Yang terakhir, yang kedelapan, la yanqusu bil ata'i bal yazdad. Nah, jadi ilmu itu, keutamaannya ilmu itu tidak akan berkurang dengan memberikannya, bahkan akan bertambah, ya. Saya ulangi,
tidak akan berkurang dengan memberikan ilmu ini. Ya, kita ajarkan setiap pekan, mungkin setiap hari kita ajarkan ilmu ini, ya, termasuk ilmu syar'i, itu tidak berkurang ilmu itu, bahkan bertambah. Nah, contoh saja, siapa di antara antum ini yang guru? Ya, yang guru. Nah, setiap hari mengajar, ya, setiap hari mengajar, nah, kita sudah disuruh membuat SAP, Satuan Acara Pembelajaran. Nah, ada 16 kali pertemuan dalam satu semester, ada 14 kali, ada 16 kali, ada 15 kali. Ya, nah, kita memberikan itu, yang sesungguhnya ilmu yang kita berikan itu adalah penggabungan dari berbagai buku. Ya, dia adalah satuan dari berbagai referensi. Kita ambil sari-sarinya semua buku-buku itu kita berikan kepada anak didik kita. Nah, kita juga sebagai murabi misalnya, kita berikan itu kepada mutarabi dan mutarabiyah kita. Apakah habis kita punya ilmu? Oh tidak, justru bertambah, ya, menjadi kuat. Nah, kenapa misalnya ada orang yang hafal betul pasal-pasal? Ya karena memang setiap harinya mungkin dia mengajar. Jadi antum lihat ada berapa pakar hukum tata negara, itu rata-rata mereka itu dosen. Ya, sehari-harinya memang ilmu itu dia berikan kepadanya. Kenapa dia hafal itu? Ya, dia tahu di sini penyimpangannya. Ya, kalau ada satu kasus di sini penyimpangannya. Itu karena bertambah ilmunya. Ya, menjadi kuat ilmunya. Setiap hari diajarkan, itu bertambah kuat ilmu. Ini ada satu perkataan Ali bin Abi Thalib yang sangat masyhur. Ya, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Jadi ada 7, ya, ada 7 ada 7 poin keutamaan ilmu daripada harta, kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, ilmu itu menjagamu, sedangkan harta itu kau yang jaga. Ya, jadi ilmu itu yang menjaga kita. Nah, misalnya ilmu tentang kesehatan, dia jaga kita supaya kita sehat. Ilmu tentang dosa, ya, kita tahu ini dosa, ya, maka kita terjaga dari dosa. Ya, dia jaga kita. Sedangkan harta ini kita yang jaga. Maka diberikan berbagai macam kunci dulu. Qarun itu kuncinya saja tidak bisa dibawa oleh unta. Ya, kunci-kunci hartanya. Yang kedua, ilmu bertambah dengan diamalkan. Sedangkan harta, ya, ketika dikeluarkan dia berkurang. Ya, tentu ini belum masuk dalam pengertian sedekah, ya. Ilmu itu menjadi hakim, dia yang memberikan hukum. Sedangkan harta itu menjadi objeknya hukum, ya, bisa terkena hukum. Ya, jadi kita menetapkan hukum, menghukumi orang itu dengan ilmu. Ya, sedangkan harta ini justru dia yang dihukumi. Dari mana pendapat harta itu? Nah, mencintai orang yang berilmu, ulama, itu bagian dari ad-din, bagian dari agama. Nah, karena dia adalah cinta yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ilmu menjadikan orang yang memilikinya menjadi seorang yang ditaati semasa dia hidup. Ya, dan disebut dengan kebaikan setelah dia meninggal. Yang keenam adalah apa yang dihasilkan oleh harta akan hilang. Itu bersama dengan kemusnahan. Beda dengan ilmu. Ya, ilmu ini hasilnya adalah pengamalan, memberi banyak manfaat pada orang lain. Yang ketujuh, orang yang menumpuk harta, ya, orang yang menumpuk harta, nama mereka itu mati sedang dalam keadaan hidup jasadnya. Dan para ulama, ya, akan tetap ada selamanya. Jasad mereka musnah, tapi sifat-sifat keteladanan mereka selama hidup itu ada di dalam hati-hati manusia. Nah, jadi inilah 7 keutamaan menuntut ilmu, 7 keutamaan ilmu menurut Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan harta. Ini yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat.
Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang keempat pekan depan. Jadi bagi yang punya kesibukan hari ini, mau pergi ke kantor, mau antar anak, silahkan. Tapi yang tidak, kita beri kesempatan untuk kalau mau bertanya, kita bisa sekitar 5 menit sebelum kita akhiri. Ya, baik ya. Ya, alhamdulillah materi tentang keutamaan ilmu syar'i tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan bisa dicatat dan direkam dengan baik. Ya, baik Ustadz memberikan kesempatan untuk bertanya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi atau tarbiyah secara umum. Ya, silahkan ditulis di chat room. Atau Ikhwah kalau ada yang mau langsung silahkan. Ya, tidak apa-apa kalau tidak ada yang kita segera tutup saja. Jelas kayaknya Ustaz. Ya. Ya, syukran Ustaz. Ya, baik, silakan ditutup. Ya, baik. Sebelum kami tutup, kembali kami ingatkan kepada para murabi dan murabiah agar mengisi daftar hadir ya, sebelum meninggalkan atau keluar dari Zoom ini, pastikan sudah mengisi daftar hadir semua. Karena aturan kita 3 kali tidak hadir tanpa uzur syar'i, maka kita akan keluarkan dari grup peserta. Alhamdulillah pada hari ini telah selesai pembahasan pertemuan yang ketiga, yaitu keutamaan ilmu syar'i. Tadi ada 8 yang disebutkan oleh Ustadz kita, lengkap dengan dalil-dalil dan penjelasannya. Mudah-mudahan ya, ini membantu kita untuk mengelola ya, halakah-halakah para ta'arif ke depan. Baik, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.